Misteriusnya, planet yang ditemukan Wolf ini itu mirip banget sama planet yang ada di cover lagu Heartbeat milik BTS. Jadi, di video musik Heartbeat itu ada scene di mana planet Saturnus itu mendekat sama bumi. Dan 2 hari setelah musik videonya dirilis, diberitakan bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 2019, planet Saturnus akan lebih dekat dengan bumi. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama buat kalian nih yang suka dengan K-pop. So, yes, hari ini kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi yang berhubungan dengan grup-grup K-pop. Buat teman-teman yang menonton video ini, asal kalian tahu, gua bukanlah seorang K-pop stans yang sangat deep into K-pop. Tapi menurut gua, bahkan untuk gua yang tidak terlalu familiar, teori-teori yang bakal gua bahas malam ini sangat-sangat menarik. Kita akan membahas bersama-sama teori-teori terheboh, terbesar, dan terseram di dunia K-pop. Disclaimer, sebelum kita masuk ke materi malam ini, kalau gua ada salah penyebutan atau sepertinya tidak mengerti sesuatu yang kalian mengerti, please langsung aja di-share di bawah. Jadi gua dan teman-teman lainnya yang kurang familiar jadi bisa menambah wawasan. Mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek texture walls yang bahkan dia ini Sekarang kita mulai video ini dengan lagunya NCT 127. Oke, teori atau misteri yang satu ini itu udah rame banget nih sejak November tahun 2020 lalu. Welcome to my playground. Buat yang nggak tahu, jadi lagu Welcome to my playground ini sebenarnya bukan lagu baru karena sudah dirilis sejak tahun 2018 lalu. Tapi lagu ini kembali ramai diperbincangkan karena muncullah teori-teori yang tiba-tiba banyak banget orang percaya. So, basically, NCTzen dan K-popers banyak banget yang percaya bahwa lagu yang sebenarnya judulnya lumayan riang ini menceritakan sesuatu yang jauh-jauh lebih gelap. Bukan menceritakan sesuatu yang bahagia seperti judulnya, melainkan sesuatu yang sangat-sangat serem. Jadi katanya di dalam lagu Welcome to my playground ada pesan-pesan implisit atau pesan-pesan rahasia. Jadi teori ini bermula ketika ada seseorang yang menemukan bahwa ternyata judul asli dari lagu Welcome to my playground itu sebenarnya adalah Welcome to my funeral. Dan ketika beberapa NCTzen atau fans NCT itu ngecek di album reguler mereka, ternyata hal ini bukanlah teori, melainkan fakta. Jadi lagu yang berartikan selamat datang ke taman bermainku itu sebenarnya berjudul Welcome to my funeral atau selamat datang ke pemakamanku. Dilansir dari website koreanbo.com, katanya emang NCT itu suka melampirkan judul-judul asli dari lagu-lagu mereka yang akhirnya di-share kepada fans. Nah, setelah itu orang-orang mulai menyadari bahwa, oh iya ya, kok liriknya serem juga. Ada beberapa makna-makna implisit yang kira-kira begini artinya. Nah, banyak orang yang mengartikan arti lirik lagu ini dengan makhluk halus yang jahat, seperti pada bagian, aku tak mengerti di mana kau berada. Sesekali kau bilang tanpa sadar, lihatlah ke belakang. Aku terus menduga kenapa kau malah bepergian. Orang-orang percaya bahwa lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang mencari sesuatu yang tidak terlihat. Selanjutnya juga ada di bagian, jika kau ingin bermain-main denganku, ingin tetap bersamaku, kau lebih baik datang ke sini. Orang-orang mengambil potongan lirik lagu yang satu ini sebagai ajakan sih sesuatu tadi yang mengajak seseorang ke alamnya. So, basically, orang-orang ngerasa bahwa lirik dari lagu ini lumayan creepy. Kalau kalian ngerasa bahwa ini sudah cukup creepy, berarti kalian belum siap untuk teori ketiganya. Karena banyak sekali orang yang yakin bahwa mereka mendengar banyak sekali suara-suara misterius di dalam lagu ini. NCTzen bilang bahwa mereka mendengar ada suara anak-anak di awal lagu di menit 1 lewat 56. Dan menit 2 lewat 33, orang-orang juga mendengar ada suara pelatuk pistol. Setelah itu, suara anak-anaknya menghilang, seakan hidup mereka dihabisi oleh seseorang. Nah, orang-orang juga sadar bahwa setelah bagian suara anak-anak tadi hilang, bait lagunya tiba-tiba berubah menjadi lebih ceria. Karena dipercaya, anak-anak yang tadi muncul di awal sudah pindah dan lebih bahagia di taman bermainnya. Di alam yang baru gitu. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama teori atau misteri yang satu ini? Atau simply cocok logi? Coba komen di bawah. Next.
Next, ada teori yang besar banget dan cukup gila. Ini adalah teori bahwa BTS, yes, the BTS itu bisa memprediksi masa depan. Jadi pada 18 Mei 2018, BTS itu merilis satu lagu yang berjudulkan 13430 yang ternyata merupakan nama lain dari planet Pluto. Dan lagu ini ada di album mereka yang berjudulkan Love Yourself Tears. Nah, for your information, planet Pluto ditemukan oleh seorang ahli astronomi Amerika yang bernama Clyde Tombaugh pada tahun 1930. Dan sejak masa itu, Pluto ini dikatakan sebagai planet kita yang ke-9. Akan tetapi, pada tahun 2006, Pluto nggak lagi dimasukkan ke kategori planet. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk sesuatu yang disebut atau dianggap sebagai planet. Tapi pada 7 September tahun 2018, sekitar 4 bulan setelah BTS merilis lagunya, muncullah sebuah artikel yang menjelaskan kenapa Pluto mestinya tuh dimasukkan lagi ke list jajaran planet. Dan setahun kemudian, pada 24 Agustus 2019, NASA kembali memasukkan planet Pluto ke dalam jajaran planet kita. Next, pada 12 April tahun 2019, BTS comeback lagi dengan album Map of the Soul Persona. Dan salah satu lagu di dalam album itu adalah lagu Dionysus. Gak lama setelah lagu itu dirilis pada 27 Mei tahun 2020, patung kepala dewa Dionysus yang diperkirakan berusia 2000 tahun secara kebetulan ditemukan di Roma. Just for your information, jadi Dionysus ini adalah salah satu dari 12 dewa Olympus yang disebut sebagai the ancient Roman god of wine, dance, and fertility. Next, pada 26 Juni tahun 2019, BTS ini merilis sebuah mobile game yang diberi nama BTS World. Nah, game ini dibuat oleh Netmarble yang dikembangkan oleh Take One Company Corporation. Nah, game BTS ini itu menceritakan kayak success story-nya BTS, perjalanannya BTS dari mereka sebelum debut sampai mereka sukses dengan latar tahun 2012. Permainan game ini akan menjalankan peran sebagai manajernya BTS dan diberikan misi untuk membuat BTS debut di dalam game tersebut. Nah, game BTS World ini menggunakan salah satu lagu mereka yang berjudulkan Heartbeat sebagai soundtrack gamenya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, cover dari lagu Heartbeat ini memiliki gambar sebuah planet bernuansa Southern Peaks gitu. Kebetulan atau mungkinkah kebetulan yang mind-blowing banget adalah gak lama setelah game ini dirilis, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Wolf Tucker yang baru saja 3 hari magang di NASA itu berhasil menemukan planet baru yang diberi nama TOI 138b atau bisa disebut sebagai Wolftopia. Misteriusnya, planet yang ditemukan Wolf ini itu mirip banget sama planet yang ada di cover lagu Heartbeat milik BTS. Nah, next masih di lagu yang sama, Heartbeat. Jadi, di video musik Heartbeat itu ada scene di mana planet Saturnus itu mendekat sama bumi. Dan 2 hari setelah musik videonya dirilis, diberitakan bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 2019, planet Saturnus akan lebih dekat dengan bumi. Karena Saturnus, bumi, dan matahari akan berada di satu garis lurus. Ini teori yang lumayan gila, tapi menurut beberapa sumber, fenomena ini memang rutin ada setahun sekali. Jadi mungkin aja gitu, BTS kayak tahu biar tanggal rilis dari musik videonya itu dideketin sama fenomena ini. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori-teori BTS ini bahwa mereka bisa memprediksi masa depan atau bahkan datang dari masa depan? Atau menurut kalian semua ini hanyalah kebetulan saja? Coba komen di bawah. Oke sob, dan teori terakhir ini datang dari salah satu K-pop group, Blackpink. Mungkin ini grup K-pop favorit temen gue ya, sekaligus dia yang menginspirasi gue untuk buat video ini. Thanks buat Dewi Arimbi Permatasari. Kalian pastinya tahu ya, girl band Korea yang besar banget dan sudah mendunia, Blackpink. Dan buat kalian yang bling, mungkin kalian sudah pernah beberapa kali mendengar bahwa ada rumor-rumor, teori-teori yang dipercaya orang-orang bahwa Blackpink terhubung dengan kelompok Illuminati. Jadi, kalau dari yang gue baca-baca, kayaknya teori bahwa Blackpink ini berhubungan sama The Illuminati itu bermulai dari kolaborasinya bersama Lady Gaga. Dan dipercaya banyak sekali orang bahwa Lady Gaga itu adalah seorang pemuja setan. Nah, selain itu, Blackpink juga tergabung di label rekaman Interscope Record yang menaungi banyak banget artis-artis yang dipercaya banyak orang juga sebagai bagian dari The Illuminati. Kayak Billie Eilish, Eminem, Dr. Dre, dan lain-lain. Jadi teori ini bermula dari eranya Kill This Love. Basically, kalau kalian misalkan kalian ikutin Blackpink,
Mungkin kalian merasa bahwa lagu Kill This Love itu selain Reconnect merupakan lagu yang emang kedengarannya sedikit berbeda dari lagu Blackpink yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya lebih kayak light, lebih fun, Kill This Love ini bener-bener kayak break up anthem atau super strong dan bikin banyak banget orang ngerasa ini nggak kayak terlalu Blackpink banget gitu. Tapi nggak sedikit juga yang berteori bahwa Kill This Love itu adalah turning point di mana mereka basically membunuh Blackpink yang lama atau mereka yang sebelum masuk ke Illuminati. Dan ada salah satu scene-nya Rose di mana dia terlihat menabrak dirinya sendiri. Sepanjang lagunya mereka ngomongin tentang membunuh. Walaupun di liriknya adalah membunuh cinta itu, tapi banyak yang beranggapan bahwa itu bukanlah satu-satunya yang mereka bunuh. Nah, nggak lama setelah Sour Candy, kolaborasinya Blackpink sama Lady Gaga keluar, Blackpink merilis lagu How You Like That pada 26 Juni tahun 2020. Nah, video klipnya How You Like That itu meraih 86,3 juta views hanya dalam waktu 24 jam sejak videonya dirilis di YouTube. Nah, lagu ini juga meraih beberapa rekor dunia dari Guinness World Record. Di antaranya adalah video YouTube yang paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam. Video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam waktu 24 jam. Dan video musik grup K-pop yang paling banyak ditonton di YouTube dalam waktu 24 jam. Tapi di balik kesuksesan lagu ini ternyata banyak orang-orang yang malah berpikir bahwa ada pesan-pesan tersembunyi dan unsur-unsur satanisme yang tersembunyi dalam video klipnya Blackpink. Kita bisa lihat musik videonya bahwa pertama-tama ada sayap hitam raksasa. Sayap-sayap raksasa yang muncul di musik videonya How You Like That itu diyakini sama banyak orang sebagai simbol a fallen angel atau Lucifer yang merupakan raja iblis yang disembah oleh kaum pemuja setan. Simbol sayap hitam itu memang juga sering banget digunakan di banyak video-video klip orang-orang lain yang dipercaya memiliki keterkaitan sama The Illuminati, kayak Ariana Grande, BTS, dan TXT. Beberapa orang meyakini bahwa sayap hitam itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dikuasai atau tergabung dalam The Illuminati. Yang kedua, ada tato-tatonya Jisoo. Di salah satu scene-nya video How You Like That, terlihat ada Jisoo yang duduk di samping tembok yang retak, dan disitulah terlihat kayak ada beberapa tato di tubuhnya Jisoo. Dan tato tersebut diyakini sebagai 7 Deadly Sins, atau 7 dosa besar. 7 dosa besar adalah lust atau nafsu, gluttony atau kerakusan, greed, ketamakan atau keserakahan, sloth, kemalasan, wrath, amarah, envy, kecemburuan, dan pride, kesombongan. Jadi ditunjukkan bahwa the 7 deadly sins ini udah ada di sekujur tubuhnya Jisoo. Next, terakhir, ini adalah yang paling basic Illuminati. Kalau kalian perhatikan, Jennie itu beberapa kali terlihat eye makeup-nya itu lebih fokus di satu mata, yang sering diasosiasikan dengan the Eye of Horus. Selain itu, beberapa posenya Jennie, dia juga kerap terlihat memunculkan atau membuat simbol mata satu seperti the Eye of Horus. Bahkan dalam posternya How You Like That. Gimana menurut kalian? So, gue mau tanya sekarang dari kalian, mana teori yang menurut kalian kurang bisa dipercaya? Dan mana yang menurut kalian kayak, itu masuk akal banget? Coba komen di bawah. Oke sob, kita sudah sampai di akhir video, dan itulah beberapa teori konspirasi terbesar yang bersirkulasi di dunia K-pop. Pastinya masih banyak banget nih teori-teori lainnya, tapi gua mau tahu dari kalian dulu, dari semua yang kita bahas malam ini, mana yang kalian percaya kayak ya masuk akal, saya percaya sama teori itu, dan mana yang menurut kalian kayak sedikit cocok-cocokan aja. Coba komen di bawah. Dan dari semua yang kita bahas malam ini, adakah teori-teori yang juga berhubungan sama grup K-pop yang kita bahas malam ini, tapi gua nggak sebutkan gitu? Boleh banget ditambahkan di bawah, biar gue bisa baca komen di bawah. Gue tahu masih banyak sebenarnya teori-teori yang kita tidak bahas pada malam ini. Tapi kalau misalkan kalian tahu teori-teori lainnya berhubungan sama dunia K-pop, tulis-tulis di bawah. Thank you, jangan lupa di-subscribe karena gua sudah nggak sabar bertemu kalian lagi di video-video selanjutnya dengan kasus-kasus apa lagi, konspirasi-konspirasi apa lagi, atau sejarah apa lagi. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.